pesawat tak berawak atau drone menghantam pangkalan udara yang digunakan oleh tentara bayaran dari kelompok paramiliter Rusia Wagner di timur Libya. Dilansir dari Al Jazeera, asal serangan Jumat 30 Juni 2023 dini hari itu di pangkalan udara Al-Karuba, 150 km barat daya Benghazi. Tidak jelas tetapi tidak menimbulkan korban. Menanggapi serangan tersebut, pemerintah membantah bahwa pihaknya bertanggung jawab atas hal tersebut. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Muhammad Al-Haddad membantah pihak berwenang yang berbasis di Tripoli ada hubungannya dengan serangan itu. Menurut situs berita Libya Arde Libya, Al-Haddad menegaskan bahwa tidak ada pesawat miliknya yang menargetkan situs manapun di timur. Laporan ini ditunjukkan untuk memicu perang baru antara saudara Libya dan melibatkan Libya dalam konflik regional. Laporan yang dibagikan oleh situs berita Libya dan Arab mengatakan serangan udara diluncurkan dari pesawat milik pemerintah yang diakui PBB di Libya yang dilanda konflik. Dan menurut televisi Libya Al-Masar, Kementerian Pertahanan tersebut mengaku terkejut dengan laporan tersebut dan pihaknya menghormati gencatan senjata yang ditandatangani pada Oktober 2020 lalu. Kementerian itu menunjuk pada gencatan senjata dengan Jenderal Khalifa Haftar yang berbasis di timur yang mengakhiri serangannya yang gagal pada 2019 hingga 2020 di ibu kota. Pejuang dari kelompok Wagner bersama yang lain dari Chad, Sudan, Niger, dan Suriah membantu Haftar dalam pertempuran untuk Tripoli. Tentara bayaran Wagner tetap aktif di Libya Timur untuk kaya minyak serta selatan negara itu, meskipun beberapa pergi berperang di Mali atau di Ukraina mendukung invasi tentara Rusia. Amerika Serikat meningkatkan tekanan pada sekutu Timur Tengah untuk mengusir kelompok Wagner, kontraktor militer yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dari Libya dan Sudan, kehadiran Wagner di negara-negara itu disebut telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Wagner dimiliki oleh oligarki Rusia Yevgeny Prigozhin, sekutu dekat Presiden Putin. Pentagon menggambarkan sebagai pengganti Kementerian Pertahanan Rusia, namun Kremlin menyangkal adanya hubungan apapun. AS sendiri telah menjatuhkan sanksi baru terhadap Wagner dalam beberapa bulan terakhir atas peran kelompok itu yang meluas dalam perang Ukraina. Wagner dan Prigozhin sendiri telah berada di bawah sanksi AS sejak 2017 dan pemerintah Biden pada Desember mengumumkan pembatasan ekspor baru atas aksesnya ke teknologi dan pasukan menetapkannya sebagai organisasi kriminal internasional yang signifikan. Pemerintahan Biden dilaporkan telah bekerja selama berbulan-bulan dengan kekuatan regional Mesir dan Uni Emirat Arab untuk menekan para pemimpin militer di Sudan, Libya agar mengakhiri hubungan mereka dengan kelompok itu. Hal ini diungkapkan oleh lebih dari selusin pejabat Libya, Sudan, dan Mesir. Mereka meminta anonimitas untuk berbicara dengan bebas dan karena mereka tidak berwenang untuk membicarakan masalah tersebut dengan media. Kelompok Wagner telah mengumumkan operasinya, tetapi keberadaan mereka diketahui dari laporan di lapangan dan bukti lainnya. Di Sudan, awalnya Wagner dikaitkan dengan mantan orang kuat Omar al-Bashir dan sekarang bekerja dengan para pemimpin militer yang menggantikannya di Libya. Kelompok ini terkait dengan komandan militer Khalifa Haftar yang berbasis di Libya Timur. Wagner disebut telah mengerahkan ribuan operasi di negara-negara Afrika dan Timur Tengah termasuk Mali, Libya, Sudan, Republik Afrika Tengah, dan Suriah. Tujuannya di Afrika, kata para analis, adalah untuk mendukung kepentingan Rusia di tengah meningkatnya minat global di benua yang kaya sumber daya itu. Pakar HAM yang bekerja dengan AS pada 31 Januari menuduh Wagner melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Mali, di mana mereka berperang bersama pasukan pemerintah. Wagner cenderung menargetkan negara-negara dengan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk tujuan Moskow. Tambang emas di Sudan misalnya, di mana emas yang dihasilkan dapat dijual dengan cara menghindari sanksi barat, kata Catherine Doxy, pakar Wagner di Pusat Studi Strategis dan Internasional yang berbasis di Washington. Dimintai komentarnya, Prigozhin mengatakan kepada AP melalui perwakilannya pada Jumat bahwa negara-negara Afrika justru harus mewaspadai kebijakan AS. Wagner mengikuti dengan cermat gerakan Direktur CEI dan berupaya menekan otoritas berbagai negara, dan Wagner selalu memiliki sikap suci terhadap kedaulatan negara. Peran kelompok Wagner di Libya dan Sudan menjadi pusat pembicaraan antara Direktur CEI William Burns dengan para pejabat di Mesir dan Libya pada Januari lalu. Beberapa minggu setelah kunjungan tersebut, Burns mengaku terlebih dahulu di George Mason University bahwa setelah melakukan perjalanan baru-baru ini ke Afrika, dia khawatir tentang pengaruh Wagner yang berkembang di benua itu.
Menurutnya, itu adalah perkembangan yang sangat tidak sehat dan AS bekerja sangat keras untuk melawannya. Menurut para pejabat Mesir, Menteri Luar Negeri Anthony Blinken yang juga membahas kelompok itu dengan Presiden Abdel Fattah el-Sisi dalam perjalanannya pada akhir Januari ke Kairo. Burns dan Blinken meminta pemerintah el-Sisi untuk membantu meyakinkan para jenderal yang berkuasa di Sudan dan Libya untuk mengakhiri kesepakatan mereka dengan Wagner. Kremlin membangun kembali kehadiran diplomatiknya di Tripoli, sementara tentara bayaran Rusia memiliki akses ke fasilitas minyak dan pangkalan militer lebih jauh ke timur. Sementara AS mempertimbangkan apakah akan membuka kembali kedutaannya di Libya. Duta Besar baru Vladimir Putin bersiap untuk menduduki jabatannya di ibu kota, memperluas pengaruh Rusia di negara penghasil minyak di depan pintu Eropa. Grup Wagner Rusia, sebuah perusahaan militer swasta yang dikendalikan oleh sekutu Putin, Yevgeny Prigozhin, telah memiliki akses ke fasilitas minyak utama dan mendukung blokade selama berbulan-bulan tahun lalu yang memukul ekspor pada puncak krisis energi yang dipicu oleh invasi Ukraina. Keputusan Moskow untuk membangun kembali kehadiran diplomatiknya di Tripoli, kursi barat pemerintah yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah tanda paling jelas bahwa Putin sedang mencari terobosan di luar dukungan tradisionalnya untuk komandan militer Khalifa Haftar di timur. Perkembangan tersebut telah memicu kekhawatiran di AS yang telah mengirimkan banyak pejabat senior untuk melawan kemajuan Putin di anggota OPEC yang sedang didekati oleh pemerintah Eropa sebagai alternatif potensi untuk energi Rusia. Meskipun jumlah Wagner menyusut sejak invasi ke Ukraina dari jumlah tertinggi di atas 4.000, pasukan Wagner hadir di 4 pangkalan militer di Libya. Menurut think tank Sedek Institute yang berbasis di Libya dan Navanti Group yang memberi nasihat kepada klien swasta dan badan pemerintah AS. Para militer juga memiliki akses ke beberapa fasilitas energi yang paling penting di negara itu, termasuk ladang minyak terbesar, sarana dan terminal ekspor minyak mentah Sider, menurut penelitian lapangan mereka. Juru bicara Putin, Dmitry Peskov, tidak menanggapi permintaan komentar atas kebijakan Libya, Rusia, atau peran pasukan Wagner di negara Afrika Utara itu. Upaya Moskow untuk memulihkan pengaruh yang hilang dengan kematian Gaddafi tidak selalu mulus. Serangan Haftar di Tripoli dan upaya untuk mengangkat putra mendiang diktator Saif al-Islam ke kursi kepresidenan telah gagal. Putin sekarang tampaknya telah menyetujui kebijakan untuk mendukung status quo, sebuah situasi yang berpotensi membuat ekspor minyak Libya menjadi sandera ke Rusia yang merasakan tekanan dari sanksi atas penjualan minyak mentahnya sendiri. Kepemilikan pesawat tempur dan sistem pertahanan udara Wagner juga mempersulit upaya AS untuk melawan kelompok tersebut. Haftar mengandalkan mereka untuk melindungi dan menangkis lawan dari milisi Libya. Glenn Irevov, mantan perwira Angkatan Udara Rusia yang bertugas pada 2019-2020 di Pangkalan Udara Khmeimim, Suriah, yang digunakan oleh Moskow untuk memasok pasukan Wagner di Libya, mengatakan dia secara pribadi melihat hingga 20 jet tempur MiG-29 buatan Soviet serta serangan helikopter dikirim ke Libya. Ketika pengaruh Wagner menyebar ke Sudan, di mana AS mengatakan mereka telah mengirimkan rudal permukaan ke udara ke pasukan dukungan cepat yang berperang melawan tentara pemerintahan Biden, meningkatkan tekanan.